teman-teman siswa kelas 8 SMP di Kabupaten Tegal. Sekarang di manakah posisi kalian? Apakah kalian berada di sebuah ruangan? Nah, sekarang jika kalian berada di sebuah ruangan, perhatikan pojokan ruangan yang kalian tepati. Nah, kalian lihat pojokan atau mungkin pembatas antara dinding ya. Apakah sudut antara dinding yang satu dengan dinding yang lain berbentuk siku-siku? Ya, terus apakah pertemuan antara dinding dan atap bersudut 90 derajat? Dan apakah kedua dinding berpotongan saling tegak lurus? Nah, itu nanti yang akan kita jawab ya mungkin. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang teorema Pitagoras yang banyak sekali kegunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya dipakai oleh para tukang bangunan dalam merancang pojokan bangunan. Mungkin betul. Seperti itu salah satu kegunaannya ya. Iya, kadang-kadang kan itu pakai pedang gitu ya. Kalau membuat bangunan itu terus dibuat supaya sudutnya itu membentuk sudut yang siku-siku, ketika berarti yang besarnya 90 derajat. Ternyata sering kita jumpai ya. Mungkin Pak tukang bangunan juga sadar atau tidak sadar yang menggunakan teorema Pitagoras. Iya, betul. Nah, mereka belum pernah tapi sebenarnya sudah menggunakan konsep itu ya. Oke, mungkin untuk yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, demikian apa yang disampaikan Bu Tias. Kemudian sebelum kita masuk ke ini Bu, ke jenis-jenis segitiga, barangkali kita ingatkan dulu, review kembali tentang konsep teorema Pitagoras. Ya, barangkali siswa-siswa kita ini ada yang belum dapat materi itu. Iya. Sebelum kita masuk pada pembahasan atau penyampaian materi ya jenis-jenis segitiga, ada baiknya kalau kita ingatkan kembali ya. Sekarang kita ketahui bahwa konsep teorema Pitagoras ini hanya berlaku pada segitiga. Iya, betul. Hanya berlaku pada segitiga siku-siku yang bunyinya adalah kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Sisi tegak ya Pak? Iya, boleh. Ada yang mengatakan sisi tegak, ada yang mengatakan sisi siku-sikunya gitu ya. Jadi ada 3 sisi yang saling berkaitan. Nah, berkaitan dengan sisi segitiga ini yang siku-siku, ada dua sistem penamaan Ibu ini. Jadi karena berkaitan dengan nama sisi ya. Ada yang mengatakan pakai menggunakan sistem 2 huruf berdasarkan titik sudutnya itu. Kemudian ada yang menggunakan 1 huruf. Kecil ya Pak ya. Betul sekali. Oke, nah itu kalau misalnya kita pakai yang 2 huruf ya. Nah, ini misalnya mulai kita gambar ya pada anak-anak mulai menggambar. Ini ilustrasinya untuk betul untuk memperjelas konsep ini. Misalnya kalian buat aja sembarang segitiga, kemudian dibuat ya, segitiganya dibuat. Segitiga katakanlah segitiga siku-siku, kemudian buatlah titik siku-sikunya ada di titik C. Kemudian berarti yang lain berarti titik A dan titik B. Oh ya, betul sekali. Titik sudutnya. Oke. Ada yang menulis atau menggunakan konsep teorema Pitagoras ini menggunakan ini Bu. Jadi yang terpanjang, sisi terpanjang itu kan pasti dia akan terletak di depan atau di hadapan sudut siku-sikunya ya. Iya. Berarti teorema Pitagorasnya yang pakai sistem 2 huruf adalah AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Itu yang pakai 2 huruf. Iya, betul. Nah, kalau yang 1 huruf gimana? Nah, kalau 1 huruf kita namakan dulu anak-anak ya. Setelah kalian gambar segitiga siku-siku ABC, titik sudutnya tadi kan ada 3 ya. Ada titik sudut A besar, B besar, dan C besar. Nah,
Kemudian segitiga ABC tersebut siku-siku di titik sudut C. Iya. Sekarang kita namakan dulu sisi-sisi segitiga tersebut. Di depan titik sudut A besar terdapat sisi BC atau sisi A kecil. Iya. Jadi kalian namakan tadi di depan titik sudut A besar terdapat sisi BC Iya. atau sisi A kecil. Kemudian di depan titik sudut B besar terdapat sisi AC atau sisi B kecil. Betul, ya. Selanjutnya di depan titik sudut C besar terdapat sisi AB atau sisi C kecil. Nah, dari segitiga ABC tersebut kita dapatkan bahwa sisi siku-siku atau sisi tegaknya adalah sisi A kecil dan sisi B kecil. Iya. Sedangkan sisi miring atau istilahnya ya, ini ada istilahnya. Iya. Istilahnya untuk sisi miring itu namanya hipotenusa. Iya. Nah, hipotenusanya adalah sisi C kecil. Iya. Nah, sisi terpanjang adalah sisi C kecil yang terletak di mana Pak? Di depan sudut siku-sikunya. Iya. Tadi sudut siku-sikunya titik Adalah sudut C besar ya besar. anak-anak ya. Nah, Betul. kemudian dari tadi ya yang sudah kita uraikan tadi, adapun teorema Pitagoras yang kita dapatkan dari segitiga siku-siku ABC tersebut adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini ABC-nya pakai kecil ya. Jadi C kuadrat kecil sama dengan A kecil kuadrat ditambah B kecil Iya, kuadrat. hurufnya kecil Iya, semua ya, kalau karena- pakai satu huruf, hurufnya kecil ya Pak ya. Iya, harus pakai huruf kecil ya. Kalau mau pakai yang dua huruf harus pakai huruf yang besar gitu ya. Jadi untuk membedakan itu. Soalnya ini barangkali anak-anak kan bingung ya, kadang-kadang kok rumusnya ada dua gitu ya, pakai yang dua huruf atau ada yang menulis pakai satu huruf. Jadi di sini kita perlu jelaskan ya. Iya, untuk lebih jelasnya Pak ya. Barangkali ada contoh untuk penggunaan. Nah, untuk contoh ya, Nah, anak-anak oke. agar kita lebih bisa memahami tentang teorema Pitagoras, Iya. kita akan mencoba menyelesaikan sebuah contoh soal berikut ya. Sekarang kalian siapkan alat tulis kalian, Iya. buku, pensil atau pulpen, Iya. penggaris seperti itu ya. Ya, bila perlu ya. Bila perlu ya, penggaris bila Nice, perlu. oke. Nah, sekarang Ibu bacakan untuk contoh soal teorema Ya. Pitagoras. Ibu mulai ya. Nah, diketahui sisi siku-siku atau sisi tegak dari sebuah segitiga siku-siku adalah 5 meter dan 12 meter. Oke. Tentukan panjang hipotenusa dari segitiga tersebut. Ya. Mungkin bisa diulang Pak Haji ya, biar Jadi saya ulang lagi ya. Diketahui segitiga siku-siku, kemudian sisi-sisinya adalah 5 meter dan 12 meter yang diketahui. Kemudian yang ditanyakan Ya. adalah panjang hipotenusanya atau sisi yang terpanjang atau sisi miringnya gitu ya. Ya. Oke. Nah, berarti penyelesaiannya kalau kita lihat dari sisi siku-sikunya sudah ada, berarti itu adalah A Ya, dan sisi A B-nya. dan sisi B. Oke, hanya 5 misalnya ya. Kemudian B-nya 12 meter. Kemudian kita hitung pakai persamaan dari teorema Pitagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga menjadi C kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, sehingga C kuadrat sama dengan 25 ditambah 100 ya. Ya. 12 kuadrat berapa ya? 144 44 ya. Iya. Masih 144 ya. Iya, masih Pak. Belum berubah ya. Iya. Jadi C kuadrat hasilnya Ya, tadi dari Sama dengan 25 ditambah 144 ya hasilnya 169. Oke, itu masih dalam bentuk kuadrat, sehingga kalau hanya C saja C saja berarti kita C kuadrat menjadi C berarti itu diakarkan ya anak-anak ya. Iya, Jadinya betul. 169 itu juga diakarkan ya, Betul, akar iya. kuadrat. Jadi C sama dengan akar kuadrat dari 169. iya sama dengan Sama dengan berapa? ya, sama dengan berapa ya anak-anak? Ya, sama Sama dengan dengan 13. Ya, kalau gitu untuk
review kita ya. Iya, Pythagoras. jadi panjang Oke. hipotenusanya atau sisi miring segitiga tersebut adalah 13 meter. Nah, sekali. Nah, itu tentang reviewnya ya, nah, lumayan panjang. Nah sekarang ke materi inti untuk hari ini Bu, ya, yaitu Ya. jenis-jenis segitiganya yang kita singgung. Ya, jenis-jenis segitiganya. Anak-anak, sekarang kita akan mulai membahas tentang materi inti Ya. pada pembahasan kita hari ini, yaitu tentang jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. Mungkin dulu ketika kalian kelas 7 ya, sudah pernah mempelajari tentang segitiga ya Pak ya? Ya harusnya sudah. Segitiga ada 3 jenis berdasarkan sudutnya dan 3 jenis berdasarkan panjang sisinya. Ya. Kalau berdasarkan sudutnya, segitiga ada segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Itu juga kita ketahui sudutnya. Nah, Ya. kalau kita ketahui panjang sisinya, akan kita dapatkan ada segitiga Sama kaki. sama kaki, sama tangan, iya Pak, sama tangan, sama Ya, kaki, sama kaki. segitiga sama sisi, dan Ya. segitiga Sembarang. sembarang. Nah, itu kalau kita ketahui panjang sisinya. Segitiga, Nah, ya. dengan teorema Pythagoras, kita tidak harus mengetahui sudutnya. Kita cukup mengetahui panjang sisinya, tapi kita sudah bisa menentukan apakah itu segitiga lancip, Oh, gitu. ataukah segitiga tumpul, Iya. atau segitiga siku-siku, Siku-siku, ya Pak ya, ya. seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi Ya. yang kita bahas ini hanya segitiga berdasarkan sudutnya ya. Iya, Yang- tapi yang yang- diketahui panjang sisinya. Panjang sisinya. Iya. Jadi bukan segitiga sama sisi sama kaki dan Ya, sembarang itu sembarang, bukan ya. ya, bukan. Jadi kita Iya. lihatnya hanya segitiga yang berdasarkan sudutnya, Sudutnya, ya. lancip, siku-siku atau Tumpul, Tumpul, ya oke. seperti itu. Nah, kemudian ini ya segitiga ABC, kalian gambar ya anak-anak ya, Oke, gambarlah di buku catatan kalian. Kemudian menggunakan penggaris bila perlu dan pensil atau pulpen kalian. Nah, segitiga ABC memiliki 3 buah sisi. Yang seperti tadi ya di awal sudah kita bahas, memiliki 3 buah sisi, yaitu sisi A kecil, sisi B kecil, dan sisi C kecil. Dengan sisi C kecil merupakan sisi terpanjang. Oke, ya. Kemudian dari hal tersebut ada 3 jenis segitiga berdasarkan hubungan panjang ketiga sisinya. Nah, Ya. jenis segitiganya tersebut adalah sebagai berikut. Ya. Ya, yang pertama yang sudah kita pelajari tadi, Ya. jika kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya, jenis segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Iya, betul. Hubungan panjang ketiga sisinya dituliskan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk yang kedua silakan Pak Aji. Oke, itu tadi yang Yang siku pertama ya, ya, yang karena siku-siku. tadi memenuhi teorema Pythagoras. Ya. Karena Pythagoras itu hanya berlaku pada Segitiga siku-siku. Oke, Ya. kalau memenuhi itu berarti dia segitiga siku-siku. Nah, itu kalau sama dengan artinya yang terpanjang kuadratnya sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kalau kuadrat sisi yang terpanjang ini lebih besar daripada jumlah kuadrat sisi siku-sikunya atau sisi yang lain, maka kita dapat simpulkan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Ya, jadi kalau kuadrat sisi terpanjangnya itu lebih besar, maka itu adalah segitiga tumpul. Oke. Dan yang ketiga, kalau kuadrat dari sisi Ya, yang jadi terpanjang, kuadrat sisi terpanjang itu lebih kecil dari jumlah kuadrat kedua sisi yang lainnya. ya, Itu berarti merupakan segitiga. Yang terakhir yang belum kita bahas segitiga apa ya? Ya, tadi sudah siku-siku, tumpul, dan berarti Ya. segitiga lancip ya Pak ya. Ya. Jadi kalau C kuadrat kurang dari atau lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat, ya, maka segitiganya itu segitiga lancip. Ya, Oke. itu. Nah, akan lebih jelas kalau kita berikan contoh soal Ya, ya. contoh soal lagi ya Pak ya. Contoh Ya, soal lagi. Oke. contoh soal untuk jenis-jenis segitiga. Ya. Nah, coba ya anak-anak persiapkan pensilnya atau pulpennya Ya, dan sambil buku catatannya ya. Kemudian kalian salin, ini Ibu bacakan untuk soalnya. Ya, ini contoh soal ya. Contoh soal untuk jenis-jenis segitiga. Ya.
Suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut adalah 12 cm, 18 cm, dan 16 cm. Ya. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku, ataukah segitiga tumpul, Ya. atau segitiga lancip? Ya. Nah, Langkah pertama harus langkah kita pertama, tentukan sisi yang terpanjang dulu ya. iya, Kita lihat sisi yang itu dulu ya. terpanjang. Kita lihat Lihat itu itu dulu ya. panjang sisi-sisinya Iya. itu tadi ada berapa aja Pak Haji Ada tadi? 12, Ya, 12 cm, 18 cm, dan 16 cm. Iya, berarti yang terpanjang adalah Ya, yang terpanjang 18 cm ya Pak ya. Misalnya kita sebagai C ya. C, iya, C kecil ya. Kecil itu. Oke. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam persamaan 18 atau 18 kuadrat itu menghasilkan berapa berarti? Ya, Kira-kira. coba anak-anak berapa ya? 18 kuadrat hitungnya bagaimana? 18 dikali 18 ya, berapa ya hasilnya? Hasilnya adalah 324 ya. 324. Oke, kita apakah sama dengan jumlah kuadrat dari siku-siku yang lain? Ya, Siku-siku dua sisi yang lainnya. Ya. Kita cek siku-siku yang lain tadi 12 dan 16. 12 kuadrat Ditambah 16 kuadrat. kuadrat menghasilkan 12 kuadrat adalah 144 ditambah 16 kuadrat sama dengan 256, berarti Ditambahkan hasilnya berapa? jumlahnya 400 ya. Sehingga kesimpulannya tadi nilai C kuadratnya adalah 324 ya. Sedangkan jumlah kuadrat yang lain tadi 400. Sehingga kesimpulannya karena C kuadrat kurang ya. ya 324 Oke. kurang ya dari 400 ya anak-anak ya. 400. Iya. Jadi, Iya. C kuadrat kurang kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. B kuadrat ya, sehingga segitiga tersebut merupakan Segitiga lancip. begitu ya kesimpulannya. Kalau kurang berarti segitiga lancip. Iya. Kalau Oke. lebih berarti segitiga tumpul. Nah, Iya. kalau sama Siku-siku. siku-siku kan Iya. gitu. Gampang ya, mudah ya. Gampang ya. Kira-kira begitulah untuk materi ini. Ya, oke, baik Bapak dan Ibu Guru, adik-adik sekalian, kita break sejenak dan Bapak Ibu Guru mau menyampaikan kuis sekarang. Sudah ada atau setelah break? Oke, langsung aja mungkin Oh, iya. Ya, langsung saja ya. Ya, baik adik-adik siap dengarkan kuis yang mau disampaikan Bapak Ibu Guru. Nanti dijawab, Anda jawabannya dikirim ke nomor 081522009993. Caranya ketik nama dari SMP mana dan jawabannya apa. Ketik nama SMP mana, jawabannya apa. Oke, oh ya. Boleh juga ke nomor Bu Guru. Ya. Oke. Nomornya 082 313 96 7550. 082 313 967 550. Ya, jawabannya nanti akan disampaikan pertanyaan oleh Bu Guru. Ya, silakan Bu. Ya, anak-anak ya, tadi sudah dicatat ya nomor WA ya. Jadi nanti melalui WA kalian kirimkan nama, kelas, jadi kelas ya, kelas, nama, kelas, asal sekolah, dan jawaban. Ada 4 item yang kalian kirimkan. Nanti ada nama, kelas, asal sekolah, dan jawaban ke nomor WA 08231 396 7550. Untuk soal kuisnya kalian bisa catat di buku kalian masing-masing. Ibu bacakan soal kuisnya. Suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut adalah 24 cm, 26 cm, dan 7 cm. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku atau segitiga tumpul ataukah segitiga lancip? Ya, mungkin bisa diulang Pak Haji. Ya, ulangi ya, supaya jelas. Suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya ada berturut-turut
adalah 24 cm, 26 cm, dan 7 cm. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku atau segitiga tumpul ataukah segitiga lancip? Kira-kira pertanyaannya begitu. Ya. Oke, jadi jawabannya pilih salah satu, siku-siku, tumpul, atau lancip. Setelah beberapa pariwara berikut, kami kembali ke ruang olahraga. Silahkan. Oke. Apa itu? Hari ini duhurnya jam banyak Pak yang nonton. Marlon punya channel sendiri? Enggak, punya channel sendiri di YouTube. Ada. Bapak ngajar di mana? Pak, kalau Bapak ingin dapat nanti pensiunnya di uang itu banyak. Bapak membahas rumus. Pelajaran ini. Bapak buat rumus, satu bayang. Nanti banyak yang digunakan. Sekali banyak, atau juga nanti dapat bersama. Itu berlaku seumur hidup Pak. Iya. Kalau dengan rumus ini kita jawab dengan sesederhana mungkin dengan gaya Bapak. Bapak di mana? Terakhir. Apakah Bapak bisa ngapak menerangkan dengan bahasa negara ada rumus? Wah, itu repot banget. Sisi 2 waktunya lebih pendek. Tadi 30 menit pertama. Ini yang udah paling sekitar 21 menit. Karena saya harus break 1 menit sebelum adzan. Ya. Berarti sebelum break itu sudah ada kesimpulan, sudah ada pengumuman pemenang. Karena setelah adzan cuma 2 menit, ngomong lagi juga nggak enak. Ya, sebelum adzan udah closing. Ya, adzannya di 11.55.
Baik Bapak dan Ibu, adik-adik pelajar, Anda masih ikuti siaran pendidikan kerjasama Selawi FM dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal. Ada Bu Tias ya, Kusumawati MPD, ada juga Pak Aji Susilo SPD, beliau dari SMP Negeri 1 Bojong dan SMP Negeri 2 Bojong. Dan terima kasih sudah banyak yang menyampaikan jawabannya. Nanti akan dipilih 3 orang yang jawabannya benar. Oke. Kembali untuk dilanjutkan pelajaran Pak Aji dan Bu Tia, silakan. Iya. Barangkali dari apa yang kita sudah contohkan tadi ya, mungkin belum terlalu dalam pemahamannya. Akan saya ulang kembali untuk tadi kriteria jenis-jenis segitiga berdasarkan dari teorema Pythagoras gitu ya. Yang pertama adalah apabila ada sebuah segitiga dengan panjang sisi yang terpanjang, misalnya adalah C, yang terpanjang adalah C, kemudian sisi siku-siku yang lain adalah A dan B, maka yang pertama, apabila nilai dari C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka jenis segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Iya, segitiga siku-siku, karena segitiga siku-siku itu karena teorema Pythagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku ya, gitu ya. Jadi kalau di sana memenuhi daripada teorema Pythagoras ini, otomatis segitiganya adalah segitiga siku-siku. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa kalau nilai C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka jenis segitiganya adalah segitiga tumpul gitu ya. Oke, kenapa ini kok segitiga tumpul? Logikanya begini. Kalau ada, misalnya saya berikan sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi yang terpanjangnya adalah 5. Ya, mungkin kita bisa sambil menggambar begitu ya, kita kertas segitiga, buat segitiga siku-siku, kemudian sisi yang terpanjangnya 5 katakanlah, maka sisi yang lainnya 3 cm misalnya ya, 3 cm dan 4 cm kan gitu. Untuk memenuhi teorema Pythagoras Itu kalau siku-siku ya. Seandainya yang terpanjangnya itu kita perpanjang menjadi 1 meter saja, lebih dari 5 misalnya ya. Katakanlah 6 cm, berarti maka kan secara logika sudut yang terbentuk pada sudut segitiga siku-siku itu akan semakin melebar, besar yang tadinya siku-siku menjadi tidak siku-siku lagi ya Pak ya, dia membesar dan dia semakin panjang nilainya, sehingga kalau nilainya dia lebih besar maka menjadi segitiga tumpul begitu, karena sudut buka pada sudut siku-sikunya itu semakin besar atau lebar gitu ya. Demikian pula untuk kriteria yang ketiga tadi katakan kalau sisi terpanjangnya C itu tadi ya, C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, maka dikatakan segitiganya adalah segitiga lancip. Tadi kalau kita ilustrasikan di dalam segitiga tadi yang kita buat ya, ada segitiga siku-siku yang panjangnya 3 cm, 4 cm dan sisi terpanjangnya 5 cm. Berarti kalau kita perpendek sisi miringnya yang 5 cm itu kita perpendek, maka secara logika otomatis sudut yang tadinya siku-siku semakin mengecil ya Pak ya, semakin menyempit gitu ya. Kalau begitu berarti tidak siku-siku lagi, menjadi segitiga lancip. Nilainya kurang dari 90 tentunya ya, sehingga menjadi segitiga lancip begitu ya. Itu kalau kita secara logika begitu ya. Jadi pemahaman tentang jenis-jenis segitiga itu berdasarkan dari teorema
Pitagoras begitu. Nah, barangkali Bu Tias bisa menambahkan contoh tadi kan kita sudah yang apa? Ya, Yang tadi pertama, sudah kita bahas contoh soal tentang segitiga yang lancip. lancip ya, Ya. yang untuk Yang lainnya belum. yang lainnya belum ya. Barangkali bisa diberikan satu Ini contoh ada atau dua. satu contoh lagi ya, ya satu atau salah dua contoh lagi ya Iya, Pak ya. Nah, sekarang coba anak-anak siapkan alat tulisnya lagi ya anak-anak ya. Nah, Oke. untuk contoh yang berikutnya, Ibu bacakan soalnya, kemudian penyelesaiannya ya. Iya. Ada segitiga PQR dengan panjang sisi PQ Iya. sama dengan 26 cm, Iya. panjang sisi QR sama dengan 24 cm, dan panjang sisi PR sama dengan 10 cm. Iya. Oh, ini Nah. pakai dua huruf Ya, pakai dua huruf. Kalau Jangan tadi kan bingung kita ya. pakai ABC, dan Betul. sekarang kalau di soal-soal di buku-buku itu kan, atau di mana ya, di Iya. Google atau di mana itu kan hurufnya mungkin berubah. Iya. Jadi nama titik sudutnya berubah seperti Iya, itu ya betul. anak-anak ya. Jadi biar terbiasa. Nah, ini tadi ada segitiga PQR dengan panjang sisi PQ sama dengan 26 cm, panjang sisi QR 24 cm, dan panjang sisi PR sama dengan 10 cm. Iya. Tentukan jenis segitiga tersebut berdasarkan panjang ketiga sisinya. Iya. Nah, Gimana nih? nah ini sekarang kita Segitiga apa lihat ini? ini. Kita lihat pada segitiga PQR itu diketahui sisi yang terpanjang yang mana ya tadi ya? Kan ada 26 cm, 24 cm, dan 10 cm. Makanya yang terpanjang Berarti yang sisi sisi ya. PQ ya, Ya, 26 cm, sehingga kuadrat sisi terpanjangnya adalah PQ kuadrat sama dengan 26 kuadrat sama dengan berapa? 26 kuadrat anak-anak? Berapa ya? 26 dikali 26 ya. Iya. Berapa? Ada 676. Iya. Setelah kita dapatkan tadi kuadrat sisi terpanjang, kita cari jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Nah, tadi sisi yang lain adalah QR kuadrat ditambah PR kuadrat. Iya. QR tadi berapa? 24. Nah, itu berarti 24 kuadrat Iya. ditambah 10 10 kuadrat. PR-nya 10 kuadrat ya, Pak ya. Iya. Nah, 24 kuadrat itu berapa? 24 dikali 24 576. Sedangkan 10 dikali 10 itu tadi 10 kuadrat ya, sama dengan 100. Jadi jumlah kedua sisi yang lain Iya. 576 ditambah 100. Jumlahnya ada 676. Iya. Sama ternyata ya Pak Yana ya. Jadi kuadrat sisi terpanjang sama jumlah kuadrat sisi lainnya ternyata sama hasilnya. 676. Kalau sama berarti ini segitiganya segitiga apa ya Pak ya tadi? Ya. Berarti segitiga Siku-siku ya, berarti ini segitiga PQR memenuhi teorema Pitagoras. Oh, iya. Segitiganya merupakan segitiga siku-siku. siku-siku. Oke. Iya. Mungkin ada contoh lain ya Pak ya. Kalau tadi kan sudah kita bahas lancip, siku-siku, mungkin ada contoh lain. Silakan Pak Haji ya. Kumpul belum ya? Iya. Oke, kita berikan. Coba misalnya ada segitiga KLM. Nah, coba dibuat sembarang segitiga KLM. Nanti yang sebagai sisi terpanjangnya adalah, panjang sisinya adalah KL 15 cm, LM 5 cm, dan KM 12 cm. Coba ulangi lagi. KL 15 cm, LM 5 cm, dan KM 12 cm. Oke. Jadi yang pertama kita cari dulu Yang paling panjang ya Pak ya. atau hipertulisannya itu ya, Iya. sisi miringnya. Berarti yang menjadi terpanjangnya adalah KL ya, sepanjang 15 cm. Oke, kita lihat berapa KL kuadrat atau 15 kuadrat itu. 15 kali 15 hasilnya adalah 225 ya. Ya. Sedangkan jumlah dari
kuadrat sisi yang lainnya adalah ln kuadrat ditambah km kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 5 kali 5 5 kali 5 25 ya, ditambah 12 kuadrat 12 kali 12 144 ya, sama dengan, kalau kita jumlahkan 25 ditambah 145 menghasilkan 169. Nah, ini kita bandingkan dengan yang kuadrat sisi terpanjang tadi, yaitu KL kuadrat tadi berapa ya? Ya, KL kuadrat tadi Berapa, 15 kuadrat ya Pak ya? Iya, berapa? Yuk. 225. Nah, dibandingkan dengan 169, berarti kuadrat sisi yang terpanjang dia lebih dari ya, lebih besar ya, lebih besar dari ya, dari 169 ya. Kesimpulannya berarti kuadrat sisi yang terpanjang itu lebih besar dari jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, kalau begitu berarti segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul ya, itu kira-kira. Barangkali ada soal-soal yang lain yang bisa disampaikan ya berkaitan dengan ini, atau mungkin ada yang perlu ditambahkan yang perlu barangkali penjelasan saya tadi masih kurang jelas ya. Ya, tadi mungkin review ya anak-anak yang tadi. Iya. Jadi pada pembahasan bab teorema Pitagoras ya, atau bab ke-6 untuk kelas 8 atau bab 1 untuk semester 2 ya. Ya. Untuk teorema Pitagoras itu kan ada banyak ya Pak ya. Iya, banyak sekali. Ada banyak, ada yang pertama tentang konsep. Ya, konsep atau ini ya, konsep tentang teorema Pitagorasnya sendiri, betul. kemudian jenis-jenis segitiga. Kemudian ada lagi kebalikan teorema Pitagoras itu juga ada. Betul sekali, ya. Setelah ini mungkin nanti ada lagi ya Pak ya, namanya apa Pak? Triple Pitagoras. Oh, ya. betul ya. Triple Pitagoras itu 3 bilangan yang memenuhi teorema Pitagoras. Kemudian ada lagi mungkin ini ya, aplikasi atau perbandingan ya, oh iya, perbandingan sisi-sisi ya Pak ya, Iya, iya, betul. perbandingan Perbandingan sisi-sisi sisi-sisi. pada segitiga siku-siku Oh, istimewa ya Pak ya, iya. iya, itu ada. Ada. Jadi ini yang kita bahas untuk hari ini mungkin salah satu subbab saja ya Pak ya. Iya. Ya. Mungkin untuk subbab-subbab yang lain akan disampaikan oleh Bapak Ibu ya Iya. di sekolah masing-masing, dan penjelasannya mungkin juga akan lebih rinci ya. Nanti Iya. mungkin dari Bapak Ibu guru di sekolah akan memberikan tugas-tugas tambahan ya selain yang ini. Ya tentunya ini harus kita laksanakan ya, karena mengingat masa pandemi ini kapan berakhirnya kita juga nggak tahu. Jadi Semoga cepat berakhir ya Pak iya, ya. jadi Iya. kita tetap beraktivitas, jangan patah semangat gitu ya. Tetap belajar, tetap sehat dengan media apapun. Iya. Kemudian kita simpulkan ya Pak ya pembahasan kita hari ini. Oke. Tadi kita di awal kita sudah membahas tentang teorema Pitagoras, kemudian ada satu contoh soalnya juga ya tadi. Iya. Nah, kemudian tadi sudah diketahui ada, jadi teorema Pitagoras berlaku pada segitiga siku-siku yang Iya. mempunyai 3 sisi. Betul ya. Yang 2 namanya sisi siku-siku atau sisi tegak, dan yang 1 namanya sisi miring atau hipotenusa. Kemudian materi inti Pak untuk Iya. pertemuan hari ini, materi intinya tadi tentang Jenis jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Tapi walaupun yang diketahui panjang sisinya, kita bisa tahu jenis segitiga yang berdasarkan sudut ya Pak. Betul. Yang kita pelajari waktu kelas 7. Nah, di sini ada 3 jenis segitiga. Yang pertama yaitu segitiga siku-siku, yang kedua segitiga tumpul, dan yang ketiga segitiga lancip. Iya. Pada segitiga siku-siku itu berlaku jika kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lainnya. Iya.
Ini nanti jenis segitiganya segitiga siku-siku. Ya. Dan kalau dituliskan dengan sisinya ya Pak tadi, kalau sisinya menggunakan satu huruf, Ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya. Nah, kemudian yang kedua Pak, coba Pak, yang kedua Kalau tadi. yang kedua Tadi kan segitiga. kuadrat dari sisi terpanjang nilainya lebih besar dari kuadrat jumlah sisi siku-siku yang maaf, Jumlah. dari kuadrat jumlah sisi siku-siku yang lain ya, itu maka segitiganya adalah segitiga tumpul ya. Jadi kalau misalnya disimbolkan pakai huruf C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat, maka kesimpulannya adalah segitiga tumpul. Nah, kemudian jika yang terakhir ya, jika kuadrat sisi terpanjang Ya. lebih kecil dari jumlah kuadrat kedua sisi lainnya, Ya. atau jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya, Iya. maka jenis segitiganya tersebut adalah segitiga lancip. Hubungan panjang ketiga sisinya bisa dituliskan C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, insya Allah bisa ya anak-anak ya, walaupun Mudah-mudahan ya bisa mudah-mudahan bisa ini dipahami bisa ya. dipahami untuk Materi kita hari ini. Iya. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada dengan menerapkan 3M ya Pak ya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak ya. Iya, dan saatnya Bapak Ibu Guru ini yang sudah kirim jawaban banyak banget. Banyak sekali, alhamdulillah ya. Sudah direkam Iya. oleh Pak Marno. Silakan Pak Marno sampaikan Bapak Ibu Guru siapakah yang berhasil beruntung mendapatkan Ya. hadiah istimewa dari Bapak Ibu Guru. Ya, alhamdulillah ini, wah saya sangat bahagia sekali ini Iya. atas responnya ya Pak ya. Oh, iya, Ya, terima dari kasih. anak-anakku semuanya. Iya. Dan ini alhamdulillah untuk para pemenang akan Ibu bacakan. Yang pertama, alhamdulillah Pak, ini Pak siswa saya sendiri Pak, ini Oh, dari iya. SMP Negeri 1 Bojong, walaupun di gunung Iya, mungkin betul, susah betul. sinyal, Iya, iya. kuota menipis, Oh, iya. berkabut ya Pak, ternyata bisa mendengarkan radio ini ataupun via YouTube tadi ya bisa. Iya. Ananda Naswatul Friska Amalia dari kelas 8B Pak, ini dari SMP Negeri 1 Bojong ya. Selamat ya untuk Naswatul Iya. Friska Amalia, ditunggu hadiahnya. Iya. Nah yang kedua coba Pak. Yang kedua ini Ananda Ahmad Ahsin Zaidi. Ahmad Ahsin Zaidi dari SMP Negeri 1 Adiperna. Ya SMP 1 Adiperna. Menyebar ya dari atas. Iya. Iya, Ternyata dari atas, dari atas, dari turun bawah. ke tengah ya, Iya. turun ke tengah. Dan yang ketiga Ya yang ketiga Ananda Safrina Zahrani, iya. kelas 8 dari SMP Negeri 1 Slawi. Nah, ini satu semua Pak, satu Bojong, satu Adiperna, dan satu Diborong Slawi. SMP 1 semua ini. Ya. Ya, Baik. hari ini. Bu Guru, boleh tahu dong apa ini hadiahnya? Hadiahnya apa ya Pak? Hadiahnya ada deh. Apa ini ya kira-kira? Oh, yang kira-kira anak itu nggak usah keluar rumah, tahu-tahu hadiahnya datang sendiri gitu loh. Oh Ya. gitu. Apa Apa, ya? ya kira-kira? Ya hadiahnya ditunggu untuk nomor yang tadi sudah menghubungi, Heeh. pulsa sebesar Rp25.000 Per anak. per anak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa untuk memperpanjang kuota sehingga Oke. bisa untuk belajar ya Pak. Baik, saatnya closing Pak Ibu Guru. Saya berdua ya selaku pemberi Pengaji, materi ya. penyaji pada hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang sudah membantu, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kami ini banyak kekurangannya gitu ya. Ya. Baik. Baik, terima kasih untuk Pak Haji Susilo SPD, Ibu Tias Kusumawati MPD, juga terima kasih kepada Pak Sumarno yang sudah support ya live di YouTube. Bapak Ibu Guru dimanapun berada, orang tua dan wali murid dan juga adik belajar semuanya, sampai ketemu di esok hari di siaran pendidikan. Saya Bung Dewe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.